ya. Ada di luar sini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar. Yang paling penting ada. Tinggal bagaimana kita mencari solusinya. Solusi yang terbaik buat panjenengan semua. Karena di tangan panjenengan ini ada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang panjenengan. Apakah kita mau hanya lalu dari bulan sampai terjemur gitu ya tadi ya? Atau bagaimana? Tidak. Karena kehidupan itu masih berjalan. Panjenengan masih punya anak-anak yang harus dididik dengan baik supaya nanti dia menjadi anak yang sukses, yang membawa kebahagiaan ke depannya. Ya, kita sama-sama move on. Ayo kita. Apakah bisa? Bisa. Saya bercerita. Saya punya temanku. Dulu pada waktu masa-masa pernikahannya, kalau saya dengar itu yang namanya KDRT terus-terusan. Sampai suatu ketika musuhnya itu patah. Ya, jadi jelas-jelas. Setelah dijeblas-jeblas lari disayang-sayang. Saya soalnya meneh, jeblas-jeblasnya meneh. Sayang-sayang meneh. Itu meneh ada di kita ya. Jadi saya bisa merasakan. Suatu ketika rebutan bocah, rebutan anak, itu terjadi benar. Tetapi dia realistis. Begitu masalahnya itu masuk ke perceraian, begitu masuk ke pengadilan, setelah selesai dia langsung aku harus bisa. Aku tuh move on. Apakah langsung begitu selesai, perceraian itu selesai, langsung dia move on, langsung semua berjalan dengan baik? Tidak, itu lah. Yang paling penting kita harus punya itu. Maksudnya tekad yang kuat, saya harus memulai hidup yang baru. Ya, yang masa lalu kalau sudah selesai, ya ditinggalkan lah. Tapi yang penting bagaimana kita ke depan. Ya, sepakat ibu. Kita di sini saling sayang. Kita di sini saling support. Saling rangkul-rangkulan, saling curhat-curhatan, monggo silahkan. Ada Bulita, ada Mbak Nini, ada teman-teman dari PPT, ada saya juga. Kita ini adalah saudara. Tidak membedakan. Yang namanya manusia tidak dibedakan. Mana kaya, mana miskin, mana yang tidak pernah KDRT, mana yang mengalami KDRT, gitu. Tidak, semua sama, terutama di mata Allah, di mata Tuhan itu sama. Ya, sekarang ibu, kita sama-sama bu, mau curhat-curhatan boleh, mau bergandengan tangan boleh, saling support. Karena di sini juga ada ini support itu ada ya, support group yang pentingnya adalah ibu saling menguatkan. Kita harus saling menguatkan. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Sepakat bu. Harus saling menguatkan. Ya, kita harus saling menguatkan, saling support, saling berkegiatan bersama. Kedepannya diskusikan bagaimana nih kalau misalnya saya nggak bekerja, sedangkan suami saya begini saya bercerai, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Mempersilahkan kepada BPS. Ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang. Ada permodalan, kemudian pemasarannya juga ada, gitu ya. Kemudian upayanya bagaimana supaya produknya semakin lama semakin baik. Manajemen pelatihannya juga ada. Yang penting kita harus move on. Kita harus berdiri tegak karena kita punya masa depan. Ya, anak-anak kita membutuhkan kita. Terus benar bu? Anak-anak membutuhkan nggak? Oh benar saya ngerti dari dia juga ini nangis-nangis ngomong gue wes enak, wes kalian ya? Harus gagal. Coba gagal. Saling menguatkan. Sekarang kita saling menguatkan ya bu. Ada di belakang panjenengan semua. Yakin bahwa kami dari BPT, DP3A ada di belakang sini panjenengan untuk mensupport agar kita bisa berdiri tegak menatap masa depan kita. Ya, saya kira cukup semangat. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya juga bendahara di PHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, cabang Kabupaten Demak, dan masih beberapa organisasi-organisasi yang lainnya masih aktif. Nah, semuanya ya ada yang bercerai, ada yang lucu, tapi semuanya memaafkan. Alhamdulillah, saya lihat alhamdulillah ini wajah-wajah pemaaf semuanya. Tapi alhamdulillah ini sehat semuanya, panjang terus semuanya. Jadi dan hari ini kita penguatan eksistensi diri, bagaimana kita setelah pasca dari KDRT itu. Yang terjadi minggu, saya pemberdayaan perempuan korban KDRT dalam perspektif agama Islam. Budaya menuju potensi yang lebih positif untuk merubah kolonial menjadi hidup yang lebih layak, hidup yang menjadi manusia, menjadi kita khalifah fil ard, sebagai khalifah, sebagai pengemban amanat di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa melihat latar belakang jenis kelamin dan status sosial. Kesehatan ini kita jaga semaksimal mungkin, adakan cek berkala dan kita tetap sehat, sehat jasmani dan rohani, sehat. Penguatan di bidang pendidikan itu juga sebagai faktor terjadinya KDRT, karena pendidikan yang meskipun ada ibu yang justru pendidikannya cukup, tetapi tentang KDRT juga ada, tapi tidak mendominasi. Tapi ini baik ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan. Mayoritas yang saya data itu KDRT juga latar belakangnya itu terjadi banyak di keluarga yang minim ekonomi, minim kesehatan, dan minim pendidikan. Nah, oleh karena itu, moga ibu pendidikan maupun sepuh-sepuh itu KDRT kalau sudah luar biasa semuanya. Kita tidak harus formal bersekolah. Apa yang bisa termasuk ini tadi menguatkan skill-skill yang ada, mengikuti pelatihan dan sebagainya juga dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan. Ketika kita itu berkualitas pendidikannya, akhirnya maka insya Allah KDRT bisa menekan angka lebih rendah.
Kemudian pemberdayaan tadi berkali ini Bu dan Sumi banyak versinya, merusak sekretar para ahli, merusak sekolah dan sebagainya. Saya ambil dari kamus bahasa Indonesia. Perempuan adalah manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Ternyata Ibu, wanita atau perempuan itu sangat luar biasa. Al-Quran banyak yang menegaskan bahwa wanita adalah sosok makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan. Lanjut, KDRT ini mantan KDRT Sedoyo. Ini di tahun ini ada yang KDRT fisik, KDRT psikis, KDRT seksual aja Bu. Jadi kan dinapakai bukan KDRT aku. Macam-macam deh. Mungkin yang didapat terus cukup sak buku aja Bu ya. Ibu nggak usah rekan Bu. Kayaknya kamu ada buku buat rekan. Nggak usah rekan Bu, nyata aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bu, sudah rekan ya. Nah, dulu ketika kita usia pernikah, itu kata Mbak Rita Malang supaya bisa. Surga yang kau janjikan. Itu bagian pada intinya, prosesnya, implementasinya, amalannya, perbuatannya, itu jalan yang harus dilewati adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bapak kamu ya, Mas. Sampai kita dengan dari alhamdulillah sekolah. Tahu, kira-kira di mana sini apa Mas? Oh, dari gue sebut diri bau. Alhamdulillah. Mas ada jadi yang solehnya, jadi orang yang soleh ya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama berdamaian, merupakan keindahan. Tapi apabila mereka mengaku orang Islam tapi tidak bisa mengimplementasikan isi-isi fungsi Islam, berarti itu bukan Islam. Hanya prakteknya tulisannya yang KTP Islam, tapi sebenarnya dia tidak. Swarga nunut neraka. Kata dia seperti itu. Swarga nunut neraka salah. Itu teknya siapa ada. Al-Quran itu dengan jelasnya bahwa satu kisah yang mengisahkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nabi Nuh dan Nabi Lot itu kan seorang nabi. Nabi yang sudah dijamin oleh Gusti Allah swarga pun. Tetapi pada faktanya, meski Nabi Nuh dan Nabi Lot itu punya jalan surga yang sudah cocok, tidak bisa bawa istrinya masuk surga. Karena istrinya termasuk istri yang tidak solehah. Itu ayatnya cocok dalam Al-Quran, At-Tahrim. Sebaliknya, Dewi Asyah, istri dari Raja Fir'aun. Perhatikan Ibu, Dewi Asyah mengukir diri sendiri, mengambil fitrahnya sebagai makhluk Allah, sosok wanita yang dimuliakan Allah, sosok yang punya potensi, sosok yang punya kualitas, yang sebagai subjek bisa mengisi merai dunia. Apa? Kenyataannya Fir'aun masuk neraka, tapi Dewi Asyah penduduk surga. Wa asra an taqulu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia yang dicintai Allah, diciptakan Allah, dimuliakan Allah. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka harus melewati dari berbagai ujian. Ibu, naik buatan ujian, buatan naik kelas. Ujian itu lah betul, badan itu makanya pas dokter komod itu karena dia ujiannya bagi tidak kita dapatkan. Maka kalau kita solusi apapun sampai boleh, tidak apa-apa. Untuk hak kita. Tapi ibu saya yakin, baik itu bercerai maupun bertahan, semuanya menjadi pemaaf. Sekali lagi apabila ini luar biasa, itu semuanya itu maaf semuanya itu ini tidak ada yang tidak ada penundaan, tidak ada yang membawa ke ranah hukum, tidak ada. Semuanya di Begitu kamu sakit terbangun istighfar minta petunjuk. Yang kamu di sini, ya. Andai kata ibu mengingat kembali kejadian yang lalu, sampai kemudian ibu bisa hadir di tempat ini, ya. Ada kejadian yang mungkin dalam perjalanan rumah tangga ibu tidak bisa direkam bekas tentunya, ya. Nggak bisa hilang sampai sekarang. Ada yang mungkin kalau malam masih sulit tidur. Oh, nggak ada ya? Oke. Oh, itu harus sholat. Ada kan ibu yang pada waktu itu merasa, aduh, aku sudah mau semangat, ada semangatnya juga, ingin menikah lagi. Tapi setelah menikah tetap masih rasa takut pas-pas. Lalu menggantui gitu. Tidak hilang ya? Ada perasaan yang tidak hilang. Boleh saya tahu dari antara yang lalu masih ibu punya banyak cara untuk membuat perasaan menjadi lebih nyaman. Masing-masing pasti sudah punya cara. Nanti akan ada juga FM. Tapi selama ini bentuk semacam apa sih? Suami yang mengatakan suami. Ketika penjenengan merasa bahwa waduh bapak kurang duit, aku nggak berdaya gitu ya. Penjenengan mendapatkan perlakuan buruk ya, mungkin respon dari lingkungan, tanggapan dari lingkungan yang kok orang digombong tapi malah seperti disalahin gitu ya. Kan mungkin juga ada sebagian yang demikian. Itu tanggapan setiap orang berbeda-beda. Oke, cukup fokus di sini saja. Jadi ini adalah kejadian yang mengganggu, kejadian yang membuat penjenengan trauma. Ketika ini terjadi, reaksi setiap orang berbeda. Ada yang berlebihan, ya, hiper. Nah, pada orang yang responnya berlebihan, ketika dia mendapatkan sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, ya, dipukul mungkin oleh mata suami atau mungkin mendapatkan tentangan yang luar biasa dari keluarga, oh itu tetap orang akan menyerah misalnya, atau apapun di PHK dari tempat kerja, ya, itu orang yang tipenya hyper arousal ya tepatnya, ini akan memunculkan reaksi yang nampak, yang jelas seperti bentuknya cemas, ya, nangis buru-buru gitu ya, lalu ya sakit, ya kadang-kadang itu kan kalau ditekankan menjadi sakit kronis lama, asam lambungnya naik gitu. Kemudian ada banyak ya, marah-marah bisa jadi, nggak bisa tidur terus menerus gitu. Tapi
Tapi sebaliknya ada juga mungkin sebagian dari kita yang responnya adalah hipo rasa hipo. Kalau ini berlebihan, kalau ini sebaliknya. Kalau hipopotamus apa itu? Hipopotamus itu Daniel, bahasa latinnya Daniel. Daniel ya enggak. Ini kita enggak bukannya disamakan dengan Daniel enggak ya. Tapi begini, hipoarousal itu adalah kalau kita sebagai orang yang sedang mendapatkan peristiwa traumatik, sedang mengalami peristiwa menyakitkan, reaksi kita justru menentok, diam, mematung, tidak omong, tidak nyambung, gitu ya. Pikirannya enggak tahu mana. Kemudian kadang-kadang juga merasa, oh, kadang-kadang bisa turun juga drastis, gitu ya. Kemudian juga disorientasi diri. Kita seperti tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, jadi tidak sadar. Misalnya, saya habis kena malam traumatik ini, gitu ya. Seperti tidak bisa mencerna, tidak bisa diajak rembukan, mematung, begitu. Ini banyak terjadi pada perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Pada saat kejadiannya sendiri, belum tentu mereka bisa bereaksi, ya. Sama aja, saya contoh gini. Ada saat dimana dulu ada kabar bergejala darah itu mungkin pernah mendengar juga ya di beberapa tempat, gitu ya, kasus bukan dan kejadian. Nah, pada saat seorang perempuan diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain, oleh pelaku, tidak semua bisa berteriak lalu mengejar pelaku. Ada yang angin tonggangan ya, bahasa Indonesia. Jadi dia mematung nggak berdaya, tidak bisa berteriak, tidak bisa minta tolong, nangisnya mungkin nggak bisa. Nangis kayak kentean, ini benar nggak ngerti apa yang terjadi dari ibu. Gitu. Nah, bukan tidak mungkin ibu itu tak pernah mengalaminya. Sampai pada titik tertentu dulu ketika kejadian itu ya berproses, itu sampai pada gitu ya, sembuh dulu ya, karena itu variasi dari respon kita. Tapi sebenarnya yang idealnya adalah kalau kita tetap bisa melihat apapun terjadi di sekeliling kita dengan objektif, tetap bisa berpikir jernih. Ya. Meskipun ya kadang-kadang itu juga nggak mudah ya. Kalau pas lagi kita emosional, pas lagi kita terluka, itu kan tidak selalu bisa berpikir secara jernih. Ini mendengarkan masukan orang lain, ya, termasuk dengan Rumi, ya. Oke, sebaiknya ibu konsultasi, mungkin ada saran yang harus diberikan, gitu ya. Lalu mungkin juga kita harus berdiri sendiri. Oh iya, memang sulit, ada hal yang tidak ketemu antara aku dengan suamiku, mergo itu cara memandang sesuatu, gitu ya. Jadi kita melihat diri sendiri dan boleh menerima masukan dari orang lain, gitu ya. Tapi ada tadi, iya, nah ini dari kata yang sudah ibu tulis, ini mohon maaf bagian karena penanya ini, jadi saya taruh di sini. Tapi saya masih ingat tadi isinya apa, ya. Jadi penting juga ada dukungan sosial, dukungan dari orang-orang di sekitar. Anak-anak, baik anak-anak terutama mungkin yang sudah mulai paham, gitu ya, itu bisa menjadi sumber dukungan yang baik. Termasuk ketika ibu-ibu mendapat bantuan dari Seruni itu kan bentuk dukungan sosial juga, ya. Dibantu, didampingi, kesulitan ibu apa, diberikan saran, ya, ditemani. Nah, jadi kita nggak sendirian, ibu nggak sendirian karena ada dukungan sosial. Meskipun kadang-kadang harus lihat ya, nggak semua orang tepat untuk memberikan dukungan. Kalau itu salah cerita ke orang yang benar.